Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alwi Yasa dari kelas 2 AMK dengan NIM 22134019. Di sini saya akan mengerjakan video untuk laporan pengolahan sinyal digital untuk modul 9 yaitu transformasi kurir ya. Nah, di sini diminta untuk menuliskan program berikut ini. Kita tulis programnya, yaitu ClearO. Oh, di sini N, ini sama dengan 0, 0, gitu. 1, ini 0,6 ya. Terus ada X sama dengan sin 2 kali Pi dikali 30 kali N tambah dengan sin lalu ada plot vertikal sinyal si ini lalu eksis 0 sampai 1. Nah, di sini fungsi dari clear ini bertujuan untuk menghapus Windows sebelumnya. N ini untuk panjang dari si gelombangnya 0 sampai dengan 0,001 sampai dengan 0,6. Lalu X sama dengan sin 2pi 30N tambah sin 2pi 50N ini untuk menghasilkan gelombang sinusoidal. Lalu ini plotnya menghasilkan X sama B. B warna artinya blue atau biru. Dan ini menghasilkan sinyal informasi ya. Kita lihat hasil outputnya. Hasil outputnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita lihat di sini. Mari kita lihat dulu. Untuk yang partikel nomor 1 ini terdapat 3 frekuensi, yaitu frekuensi 30 Hz, 60 Hz. Nah, gambar dari yang dihasilkan merupakan penjumlahan dari ketiga sinyal tersebut. Nah, dilihat dari program baris ke-6, lalu menghitung frekuensi samplingnya yang menggunakan domain waktu sebesar 0,001, maka fs dapat dihitung dengan, nah, seperti rumus ini, seperti itu ya. Lalu kita lihat di sini ada tambahkan sinyal di atas menggunakan dengan sinyal derau dengan amplitudo 0,8 ya. Gunakan perintah rad_n lalu beri nama sinyal tersebut dengan Y, lalu tampilkan dan bandingkan sinyal Y ini dengan sinyal aslinya yaitu X. Lalu gunakan perintah subplot agar kedua sinyal dapat menampilkan secara serentak gitu. Kita lihat. Y. Lalu hapus.
semua sama clear all, seperti ini. Lalu n-nya masih tetap sama, itu 0, 0,01, 0,6, lalu x-nya masih sama ya sama sebelumnya. Jadi mungkin kita copy dulu aja ini karena masih sama. Lalu kita buat axis eh, apa? 0 sampai dengan 100, terus sampai dengan 100. Lalu kita buat bentar, ini kurang dari koma, lalu kita buat V sama dengan length n. Nah, R sama dengan 0,8 dikali dengan rad n dikali dengan rad n 1, P ditambah 1 ini, lalu ada G sama dengan X maaf, X tambah R tambah R, lalu ada subplot 2,1,2, lalu ada plot Y, bintang, vertikal, sinyal derau, lalu ada aksis lagi, ini ya, lihat hasil outputnya. Nah, ini hasil outputnya akan menjadi seperti ini. Kita lihat analisanya itu dari program di atas berisi menampilkan sinyal informasi serta sinyal yang terkontaminasi oleh derau. Pertama itu variabel dibersihkan, lalu vektor waktu n didefinisikan dari 0 sampai dengan 0,6 dengan apa ini? Kenaikan sebesar 0,01. Sinyal informasi X adalah penyembahan dua sinyal sinusoidal dari 30 dan 50 ya. Lalu derau acak R dengan standar deviasi 0,8 ditambahkan ke sinyal X untuk membentuk sinyal berderau Y. Nah, seperti itu kurang lebih. Lalu oh ya, ini menunjukkan juga gitu pengaruh derau pada sinyal informasinya. Karena kan kedua plot dibatasi pada sumbu X dari 0 sampai dengan 100 untuk konsistensinya. Lalu kita lihat sekarang pada nomor 3 ya. Ini dari program. Oh ya, nomor 3. Sini setelah didapatkan sinyal X dan Y, sekarang tulislah program berikut ini untuk mengkonversi sinyal X dalam domain frekuensi. X-nya sebesar segini, 4 ya, seperti ini. Nah, terlihat di program ya, menjadi seperti apa. Nah, seperti ini. Dan saya jelaskan bahwa clear out ini untuk bertujuan untuk menghapus ya, menghapus nilai Windows sebelumnya.
N ini merupakan untuk nilai rentangnya dari 0 sampai dengan 0,01 dan sampai dengan 0,4. Lalu X di sini merupakan sinyal informasi yang terdiri dari dua gelombang sinus yang berfrekuensinya 30 dan 50. Lalu Z ini bertujuan untuk menghasilkan eh, oh, maksud saya Y ya. Ya tadi itu merupakan gabungan sinyalnya, gabungan sinyal X dan R. Lalu di sini ada juga menghitung si apa daya spektralnya itu menggunakan yang XF, menggunakan XF dengan rumusnya yaitu XF pangkat 2 per N, di mana N yaitu merupakan panjang dari sinyalnya. Lalu menghitung nilai frekuensi untuk setiap titik dalam transformasi menggunakan huruf rumus F sama dengan 1000 dikalikan dengan K per 512, di mana K-nya merupakan indeks dari 1, 5, 1, dan 2. Nah, ini maksud saya yang tadi, seribunya ini tadi yang saya jelaskan, 1000 dikali 1 pangkat 512 per 512, 512 maksudnya. Lalu si plot densitas daya spektral PXX terhadap frekuensi X. Nah, ini PXX sama terhadap F seperti itu. Maka dari program yang tadi saya sudah jelaskan, dari makna-maknanya akan menghasilkan outputan sinyal seperti ini. Sinyal Fourier X akan menghasilkan seperti itu ya. Nah, sudah dari itu kita lihat analisis programnya. Dari analisa program ini, variabel PSS merupakan hasil konversi sinyal X menjadi besaran daya. Lalu baris kelima dari pada atau baris ke-15 program tersebut merupakan angka 1000 yang berfungsi untuk mengubah dari batas atas maupun yang bisa disebut dengan upper band dari yang semulanya 500 menjadi 1000 seperti itu. Lalu selanjutnya kita lanjut ke nomor 4 ya. Gunakan cara yang sama dengan mengkonversikan sinyal Y dan bandingkanlah hasilnya dengan percobaan nomor 3. Beri nama sinyalnya Y dan PYY dibandingkan pula hasil dengan percobaan nomor 1 dan nomor 2. Domain mana sinyal yang oh oh maaf yang ini program yang ini menjelaskan tentang tadi ya nomor 4. Saya keliru. Ini merupakan program untuk nomor 4 dan untuk nomor 3-nya ini saya salah. Nah, ini untuk nomor 3-nya. Ini untuk nomor 3-nya saya akan menjelaskan ulang bahwa eh, N ini merupakan panjang dari si sinyalnya tadi yang memiliki panjang 0,01 sampai dengan 0,6 yaitu dan ini merupakan X merupakan sinyal informasi yang terdiri dari dua gelombang sinus dengan 30 dan 50. Lalu ini P adalah panjang sinyal deraunya dan R merupakan 0,8 adalah sinyal derau yang dihasilkan secara acak dengan menggunakan fungsi rad N tadi dengan panjang P tambah 1 dan dikalikan dengan faktor 0,8. Lalu Y ini merupakan gabungan dari sinyal informasi X dan derau R. Dan Y merupakan gabungan sinyal informasi X dan derau. Lalu ada juga untuk menghitungnya ini menggunakan rumus mana sih rumus? Nah ini yang 1000 X kali cons L X per 15512. Nah ini 512 1000 dikali 1 per 512 per 512. Maka plotnya ini akan menghasilkan plot PXS ini. Seperti itu. Lalu, oh, ini dia. Untuk ntar, untuk menghasilkan yang nomor 4 ini baru saya keliru. Nomor 4 ini kan gunakan cara yang sama. Nah, dibandingkan dengan nomor 3, beri nama sinyalnya Y sama dengan PY, dibandingkan dengan hasil nomor 1 dan 2. Nah, untuk ini, saya akan jelaskan ulang terkait programnya, yaitu N masih tetap sama, merupakan panjang dari gelombangnya, yaitu 0,01 sampai 0,04, sampai dengan 0,4. X merupakan sinyal informasi yang terdiri dari dua gelombang sinus dengan frekuensi 30 dan 50.
serta nilai Z merupakan sinyal derau yang dihasilkan secara acak menggunakan fungsi radn tadi dengan panjang 401 dan dikalikan dengan faktor 0,8. Nah, ini faktor 1 tadi. Lalu ada sinyal Y gabungan dari sinyal informasi X dan sinyal informasi Z ya. Y ini gabungan informasinya serta G. Nah, ini menghitung daya juga sama kayak yang sebelumnya ya, kurang lebih sama. Nah, untuk subplotnya, subplot di sini 211. Plot yang akan ditampilkannya itu plot f PXX 1:512 dengan warna M ini yang akan menghasilkan sinyal Fourier X, dan ada juga yang satunya lagi yaitu menghasilkan sinyal derau FY PY tadi yang di atas tadi yang sudah dalam perhitungan akan menghasilkan sinyal Fourier Y. Nah, di sini baru bisa terlihat outputnya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini outputnya. Kita lihat analisanya. Dalam kode ini analisis sinyal dilakukan dalam domain waktu dan frekuensi. Pertama, variabel dibersihkan dan vektor waktu n didefinisikan dari 0 sampai dengan 0,4 dengan interval 0,01 dengan sinyal X terdiri dari penyembahan dua sinyal. Transformasi Fourier cepat diterapkan pada sinyal X dan Y dengan panjang 512 memiliki spektrum daya PXX dan PY tadi yang dalam subplotnya dihitung dari hasil FFT masing-masing sinyalnya. Frekuensi F dan FY dihitung dari rentang 0 sampai dengan 1000 Hz. Nah, subplot pertama menampilkan spektrum daya PXX dan dari sinyal X dalam warna magenta, sementara yang keduanya merupakan warna hijau seperti biasa dalam subplotnya. Lalu kita lihat langsung nomor 5, untuk menghilangkan noise dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling mudah adalah dengan melihat amplitudanya serta membandingkan dengan suatu bilangan threshold tertentu. Bila nilainya di bawah nilai threshold, maka sinyal tersebut adalah noise dan dibuang. Terus buatlah program untuk menghilangkan komponen noise-nya, yaitu derailnya. Maka kita lihat pada program ini, kita lihat di sini. Bentar. Di sini clear all seperti biasa untuk menghapus Windows sebelumnya. N merupakan rentang dari 0,06, 0,01 dengan increment 0,6, terus yang mewakili waktu dalam satu siklus sinyal. Lalu ada X ini merupakan sinyal informasi yang terdiri dari dua gelombang sinus dengan frekuensi 30 sampai dengan 50. Lalu ada juga D, yaitu sinyal derau yang dihasilkan secara acak dengan menggunakan fungsi radn dengan panjang yang sama n dan dikalikan dengan faktor 0,8. Lalu Y merupakan gabungan dari X dan sinyal groundnya itu D, dan ini seperti yang sebelumnya merupakan perhitungan matematika dari untuk menghasilkan nilai rumus F tadi ya, rumus F tadi yang SPXX dan FYPY untuk menghasilkan nanti untuk bisa plotnya. Nah, terus eh untuk apa? Untuk 1:5 ini merupakan fungsi dan ini merupakan subplotnya untuk menghasilkan sinyal Fourier X hasil konversi X ke domain frekuensi. Nah, ini yang dihasilkan merupakan subplot dari tadi XPXX dan FYPY. Nah, kita lihat. Nah, ini merupakan hasil outputnya dari program yang telah saya jelaskan, dan untuk analisanya. Nah, untuk mempelajari pengaruh derau pada sinyal dan memfilter sinyal berderau menggunakan spektrum daya, pertama variabelnya dibersihkan dan vektor waktu n didefinisikan dari 0 sampai dengan 0,6 dengan intervalnya 0,001. Lalu sinyal X tersebut merupakan gabungan dari sinyal sinusoidal dengan frekuensi 30 dan 50 dengan derau acaknya. Nah, FFT ini diterapkan pada sinyal X dan Y dengan panjang 512 titik, spektrumnya PXX dan PY dihitung seperti rumus yang tadi. Frekuensi F dan FY dihitung dari 0 sampai dengan 1000 Hz. Lalu subplot pertama menampilkan spektrum daya PXX dari sinyal X. Nah, itu spektrumnya subplot tadi pertama, dan yang kedua menghasilkan PY dan tera Y. Seperti itu. Lalu nomor 6 terakhir, sekarang lakukan proses konversi XN pada domain frekuensi ke XI pada domain waktu. Nah, lihat ya.
Untuk soal nomor 6 ini, soal nomor 6 sebenarnya sih sama, clear all untuk menghapus sampah di Windows sebelumnya, N untuk menghitung nilai rentang nilai dari 0 sampai dengan 0,6 dengan increment sebesar 0,001, lalu X ini merupakan sinyal informasi yang terdiri dari dua gelombang sinus bernilai 30 sampai dengan 50, dan D merupakan sinyal derau yang dihasilkan secara aksak menggunakan fungsi rad_n, di mana panjang sama dengan N dan dikalikan dengan faktor 0,8. Y ini merupakan X ditambah D, yaitu X adalah sinyal informasi dan D adalah derau. Lalu untuk Fourier, untuk menghitung ini nih, untuk menghitungnya ini juga sama seperti yang sebelumnya. FFT dengan panjang 512, hitung juga identitas daya spektralnya menggunakan rumus XF pangkat 2 per N untuk sinyal X dan YF pangkat 2 per N untuk sinyal Y. Lalu hitung nilai frekuensinya untuk setiap titiknya gitu. Menggunakan rumus F sama dengan 1000 dikali K per 512, di mana si K ini tuh merupakan indeks dalam rentang 1 sampai dengan 512. Nah, terus untuk menggunakan nilai-nilai spektrum PYY ini, jika nilai PYY-nya lebih kecil dari 5, maka nilai XN pada indeks yang sesuai diatur menjadi 0. Jika tidak, nilainya tetap spektrumnya PYY. Tuh. Lalu seperti itu. Nah, ini subplotnya untuk menghasilkan FPEX dan ini untuk menghasilkan yang PYY. Dan kita lihat hasil output programnya akan seperti ini, akan menghasilkan seperti ini dari program yang telah saya jelaskan. Dan kita lihat analisanya dalam melalui FFT spektrum daya PYY. Nah, sebentar sebelumnya eh, pengaruh pada sinyal dan cara memfilternya untuk memulihkan sinyal aslinya gitu. Sinyal X adalah penjumlahan dari sinyal sinusoidal yang berfrekuensi 30 sampai dengan 50 dengan derau acaknya sebesar D ditambahkan untuk menghasilkan sinyal berderau Y. FFT merupakan spektrum daya PYY dari sinyal berderau dihitung komponen frekuensi berdaya rendah yang memiliki nilai absolut kurang dari 5 dibuang dalam loop for dan sinyal yang difilter XI dipulihkan melalui IFFT. Nah, sampel pertama menghasilkan spektrum daya XN yang difilter dan sampel yang kedua menampilkan hasil sinyal IFFT XI dalam domain waktu. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.